Nah, sekarang adalah peralatan pencegahan tubrukan. Sudah terlihat toh di ini. Nah, oke. Kalau peralatan pencegahan tubrukan, Pak Saur harusnya lebih jago dari saya nih. Lampu-lampu navigasi dan seterusnya kan gitu. Jadi di masthead apa namanya di tiang mast itu kan ada dua buah warna putih, jaraknya 6 mil, itunya 225 derajat kan gitu ya. Terus kemudian di sebelah kiri kanan kapal di lambung, sebelah kiri warna merah, sebelah kanan warna hijau, itu kan. Busur cakrawalanya sampai 112,5 derajat. Daya tampaknya itu bisa sampai dengan minimal 3 mil. Ditaruh di geladak navigasi, warna hijau dan merah. Ini lampunya kurang lebih. Kalau ini nggak usah saya jelasin ya Pak ya. Langsung aja Pak ya. Ya, ini juga kuliah terakhir, jadi sudah sampai sana. Sekarang kita lampu buritan, ini ada lampu buritan yang dipasang di tengah, di belakang. Ini ada jenis lampunya, warnanya putih, jumlah satu buah, tingginya sekitar 3,5 meter. Kemudian itu apa namanya jarak minimalnya 3 mil kelihatan dari apa? Kalau lihat kapal dari belakang, kalau dia ini, kemudian lampu keliling, ini 360 derajat, kemudian ada lampu jangkar, jadi kalau kapal itu anchor berarti nanti lampu ini akan menyala. Kan gitu ya Pak ya. Jadi ini untuk menandakan bahwa kapal posisi sedang anchor dengan menggunakan jangkar. Nah, lampu-lampu ini nanti disediakan berdasarkan aturan korek, nanti ada aturan dari IALA. Kan gitu. International Lighthouse Association kan gitu. Oke, kemudian ada lampu kelip, ada lampu morse, ada lampu sorot gitu. Jadi yang reflektor jadi ditaruh di atas kapal nanti untuk apa namanya sistem morse juga dia bisa gunakan, termasuk lampu-lampu geladak. Jadi lampu sorot juga ada, lampu di sekoci juga ada. Nanti untuk kegiatan misalnya kalau terjadi mara bahaya dia akan dapat menggunakan sekoci. Saya nggak usah nanya Pak ya, Pak Saur udah hafal lah kalau ini sih. Kecuali Bu siapa tuh, yang bukan pelaut kan gitu. Ya Pak ya, Pak Saur. Baik. Kalau perlengkapan keselamatan, intinya dari SUAS menyatakan bahwa kalau kapal terjadi mara bahaya, sejumlah orang gitu, baik ABK dan penumpang kalau ada penumpang, dia kalau kapal memiring ke kiri, maka yang sebelah kanannya harus bisa dapat menampung seluruh penumpang atau orang yang ada di kapal. Nah, peralatan itu bisa gabungan antara skoci dengan life raft dengan juga emergency lifeboat gitu. Nah, jadi nanti perencanaannya skoci bermotor gitu. Nah, kalau dia misalnya kapal barang, misalnya kapal kontainer, kapal general cargo, kapal apa namanya, kapal tanker, dia bisa yang free fall dari belakang, bisa dari apa samping, tergantung nanti penggunaannya. Nah, mau yang free fall boleh, mau yang sistem non free fall juga bisa, tergantung nanti apa namanya jenis kapal, kemudian perencanaan kita sebagai apa namanya perencana kapal. Misalnya saya letakkan satu buah. Jadi kalau misalnya dia kapal tanker, ditaruh di belakang, kemudian dia tipenya free fall, jumlahnya sesuai dengan jumlah awak, gitu. Nah ini nanti di gambar rencana umum ditulis nih. Biasanya kalau yang tipe gini dia satu di belakang, tapi ada juga yang model di samping, gitu. Nah nanti dudukan dan seterusnya dirancang supaya nanti apa namanya kapal ini atau lifeboat ini dapat memenuhi apa namanya kebutuhan ketika terjadi mara bahaya. Kalau di dalamnya ada makanan, ada senter, ada segala macam, Pak Saur pasti udah tahu. Saya nggak jelasin lagi Pak ya. Siapa? Oke. Nah, yang jadi masalah memang kalau di sini adalah apa namanya? Pertama itu guncangan. Ketika ini meluncur ke air, itu apa namanya? Sentakan itu cukup besar. Jadi kalau tanpa adanya apa namanya? Safety
safety belt, maka bisa terjadi orang bisa patah itu lehernya. Yang kedua adalah panas. Kalau di kondisi Indonesia terutama, kalau ini pada kondisi panas, orang masuk ke dalam, itu oksigen juga akan terbatas di dalam sini. Oke, ini adalah tipe free-fall untuk lifeboat. Nah, jadi yang kedua, inflatable life raft biasanya ditaruh di samping. Bentuknya seperti ini, saya nggak usah jelasin sebenarnya nih. Intinya adalah ini gabungan antara dengan emergency dengan lifeboat, ini harus menampung orang di atas kapal. Oke. Nah, ini inflatable life raft. Dia diluncurkannya kalau yang ini adalah free fall, gitu. Dia ini bisa nanti ada HRU di sini nih. Ada hydrostatic release unit. Jadi kalau nanti kesentuh air, ini kalau saya kebuka nanti life raft ini akan mengembang di atas air atau dia dijatuhkan. Nah, biasanya kalau di kapal naruh ini nanti kalau bisa memungkinkan desainnya dia tipenya dudukannya miring. Jadi tidak datar ditaruhnya. Sebab kalau datar ini agak berat untuk ngangkat. Jadi kalau yang tipe miring ini dudukannya lebih gampang ketika kita dorong ke air dia akan mengembang. Nah, nanti waktu ngerancang itunya bikin yang agak miring supaya mudah untuk diturunkan di air ketika proses penyelamatan. Yang kedua, ini sama seperti kapal, dia termasuk ini nih, yang lifeboat, dia semuanya harus dicek maintenance termasuk repair dari waktu ke waktu. Oke. Nah, ini juga nanti ada semacam waktu pemeriksaan, kapan pemeriksaan, oleh siapa yang diperiksa, dan kemudian di-endorse di kelas dan seterusnya. Nah, ini adalah inflatable life raft, jumlahnya nanti sesuai kebutuhan, jumlah orang, bisa maksimal berapa orang, itu ada yang 30 nanti dan seterusnya, diletakkannya di sisi kiri kanan kapal. Jadi kalau kirinya tidak terpakai, dia bisa lari ke kanan. Nah, oke, saya lanjut. Yang lain adalah misalnya ini, emergency boat. Nah, emergency boat ini diletakkan di sisi kiri atau kanan kapal, dia menggunakan mesin, sama persis seperti ini, cuma ini tidak berpenutup. Boat ini diturunkan kalau terjadi misalnya ada orang kecelakaan, dia harus diturunkan, kapalnya misalnya macet dan seterusnya, ini bisa diturunkan untuk proses penyelamatan. Oke, dia nanti dilengkapi dengan kren untuk menurunkan emergency boat ini. Oke, saya lanjut. Nah, jaket penolong standarnya dari SOLAS adalah dia untuk kapal niaga biasa dia 105% dikali awak kapal kalau kapal niaga. Nah, jadi kalau kapal penumpang ada orangnya, dia tetap 105% dikali jumlah orang di kapal. Oke. Kemudian dia harus ada tambahan ditaruh di untuk yang ini dulu yang standar 105% kali jumlah orang yang ada di kapal, dia diletakkan di ruang akomodasi. Total 23 unit misalnya awaknya 23. Nah, cuma nanti di ruang anjungan termasuk di ruang kontrol engine control room itu juga ditaruh sejumlah orang yang kira-kira bekerja di ruang kontrol room tersebut. Jadi jumlahnya nanti akan lebih dari 25. Jadi 25 itu ditaruh di kabin akomodasi, tapi di ruang anjungan di bridge deck dan di ruang engine control room juga diletakkan sejumlah orang yang bekerja. Jadi kalau terjadi kecelakaan mereka tidak lagi lari ke kamar, tetapi sudah dapat mengambil ini pada posisi tempat mereka bekerja. Oke. Kemudian untuk kapal tanker misalnya terutama yang gampang dan mudah meledak, jadi ini juga diletakkan di dalam container box gitu di samping ini. Apakah di samping lifeboat ini di daerah sini atau dia di samping kiri kanan misalnya di dekat-dekat sini itu nanti ada lifeboatnya ditaruh di samping,
Nah, biasanya ditaruh kotak yang isinya adalah ini. Sebanyak jumlah awak kapal ditaruh di kiri dan di kanan. Oke, jadi 105 ini yang hanya ditaruh di kabin, termasuk cadangannya. Tetapi dia juga akan diletakkan di ruang anjungan, termasuk di ruang engine control room. Kemudian untuk kapal tertentu yang mudah meledak, yang tidak memungkinkan awak mengambil life jacket ke ruang akomodasi ketika terjadi kebakaran dan seterusnya, maka untuk kapal tanker, kapal LPG dan yang lain, dia juga ditaruh dalam satu box dekat dengan tempat lifeboat atau emergency boat atau di samping life raft misalnya. Tapi yang pasti ini dekat lifeboat nih. Sejumlah awak di kiri dan kanan kapal. Oke, jadi totalnya nanti bisa ini. Nah, khusus untuk kapal penumpang, apakah itu kapal feri dan kapal penumpang murni passenger ship, maka dari total yang ada di ruang akomodasi, ketentuan dari IMO adalah 10% ditambahkan untuk anak-anak. Jadi nanti ini kalau yang dewasa tambahin 10% khusus untuk tipenya anak-anak. Nah, standar penggunaan dari lifeboat, life raft, kemudian emergency boat, kemudian life jacket, termasuk nanti penggunaan pelampung penolong, itu melihat di LSA code atau life saving appliances code dari turunan dari SOLAS. Oke, Pak Saur cukup ya? Nggak perlu dijelasin ya? Udah oke ya? Ya, oke. Saya lanjut. Ini kalau pelampung itu minimal jumlahnya sesuai dengan panjang kapal. Jadi aturan SOLAS di chapter 3, regulation 32, panjang kapal kurang dari 80, minimum 8. Jadi 4 di kiri, 4 di kanan. Nah, kalau di itu tambahannya nanti biasanya warnanya oranye, spesifikasinya bisa lihat di LSA, kemudian nanti harus ada nama kapalnya di dalam pelampung tersebut. Misalnya MT Pancasila, MT Nusa, nah ditulis di sini. Oke. Nah, kalau lebih dari 2 meter dia jumlahnya 14 unit, jadi terpasang 7 kiri dan kanan. Kalau lebih gimana? Boleh. Kurang yang tidak boleh. Oke. Nah, biasanya ditetapkan di sisi kiri kanan jaraknya kurang dari 30 meteran. Jadi kalau nanti kapalnya itu mungkin ditaruh 1-2, jadi kalau 30 meter itu orang bisa lari. Nah, sekarang ada yang terbaru di sini. Bukan terbaru sih, sebenarnya sudah lama juga. Itu menggunakan yang model kayak tapal kuda. Jadi dia juga menggunakan sistem baterai dengan propulsion. Jadi nanti remote control dari kapal itu bisa mengatur gitu lifebuoy ini untuk didekatkan ke kapal. Nah, jadi misalnya kalau masalahnya di sini terutama untuk kapal penumpang adalah ketika kapal sudah maju heading ke depan, orang jatuh di belakang sehingga susah orang itu untuk mendapatkan lifebuoy karena bukan pelaut. Tapi kalau pelaut mungkin berenang bisa untuk mendapatkan lifebuoy. Tapi kalau yang penumpang agak sulit. Nah, makanya sekarang ada tambahan berupa semacam baterai dan alat propeller gitu